Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai konfigurasi IP address pada server yang berbasis Linux, dan Linux yang kita pakai kali ini adalah Debian. Jadi simulasinya seperti ini. Di sini ada server. Server ini punya dua IP, yaitu 192.168.1.1.24 dan 192.168.10.10/24. Nah, sementara klien itu mempunyai IP 192.168.10.2/24. Ya, tentunya per 24 ini kalian sudah tahu harusnya maksudnya apa. Jadi kita langsung saja untuk konfigurasi IP pada servernya. Baik, kita buka VirtualBox-nya. Dan di sini saya masih punya Debian 9.6 yang kosong. Nah, artinya kosong ini berarti saya baru install dan belum dikonfigurasi apa-apa. Oke, ini saya clone saja, jadi supaya kedepannya ketika terjadi masalah atau ada salah konfigurasi yang tidak bisa kita fix gitu ya, ini kita tinggal ambil lagi dari sini yang belum dikonfigurasi. Jadi nantinya kedepannya kalau ada salah konfigurasi, kita tidak usah install ulang. Nah, langsung saja copy dari sini. Oke, kita clone. Nah, misalnya ini kita kasih nama Debian setting IP gitu ya. Oke, kemudian untuk MAC address police-nya kita generate metode aja. Dan next. Nah, di sini kita pilih yang link clone. Ya, maksudnya apa ini tinggal kalian baca gitu ya. Kita clone. Oke, setelah di clone, kita setting dulu networknya ya. Jadi kalau kita lihat gambar ini kan ada kabel penghubung gitu ya. Nah, kabel penghubung antara server dan klien. Nah, untuk di VirtualBox ini kita bisa ubah pengaturannya di network. Ini kita enable. Nah, untuk attach to-nya kita pilih host only adapter. Ya, jadi namanya VirtualBox host only Ethernet adapter. Kita oke. Kemudian kita start. Enter. Sudah jalan, kita login, kasih password. Nah, ini kalian sesuaikan dengan login dan password yang kalian punya. Oke, untuk konfigurasi IP dan konfigurasi lainnya, kita harus menggunakan user super user gitu ya. Nah, untuk di Debian ini untuk pindah ke root kita ketik aja su, kemudian enter, dan
masukkan password rootnya. Oke, sudah. Nah, setelah itu untuk mengkonfigurasi IP, pertama-tama kita harus tahu nama adapternya. Nah, untuk mengakses kita bisa ketik IP spasi A. Nah, jadi di sini ada dua adapter. Yang pertama LO, yang kedua EMP0S3. Yang LO ini adalah adapter loopback. Jadi ini untuk memanggil dirinya sendiri. Nah, yang akan kita konfigurasi itu adalah yang MP0S3. Inilah yang terhubung ke klien. Ini yang terhubung ke klien. Oke, langsung saja. Untuk mengkonfigurasi IP, kita bisa ketikkan Nano. Nano ini adalah nama aplikasi text editor berbasis CLI. Nah, selain Nano, kalian bisa gunakan V, Vim, dan lain-lain. Tempatnya ada di /etc/network/interface dan enter. Oke, di sini di bawah sini kita ketikkan auto, kemudian nama adapternya MP0S3. Oke, kemudian ketik lagi IPS atau interface MP0S3 init static. Nah, init static ini berarti kita akan memasukkan IP static, IP statis. Nah, untuk bagian klien itu kan biasanya kita pakai DHCP ya. Nah, ini kalau DHCP kita bisa ketikkan DHCP. Nah, karena ini server, jadi kita jadikan static. Dan enter, kita masukkan alamat IP-nya, diawali dengan address, kemudian masukkan alamat IP dari server. 92.68.10.1/24. Nah, jadi sesuai dengan gambar ini. Oke. Kemudian di sini kan server punya 2 IP ya. Jadi nanti klien ini bisa mengakses server melalui 2 IP ini. Nah, IP yang pertama ini adalah IP utamanya server. Nah, yang kedua ini kita sebut sebagai IP alias. Jadi IP alias ini memungkinkan server seolah-olah mempunyai 2 adapter atau 2 LAN card gitu ya. Walaupun sebenarnya dia cuma punya 1 LAN card. Oke. Nah, untuk mengkonfigurasi IP alias, kita bisa ketikkan auto np0s3. Kenapa? Karena si server ini itu hanya punya 1 LAN card. Dan LAN card itu namanya np0s3, ya, LAN card atau adapter np0s3. Jadi kita kasih nama yang sama, tapi kita kasih alias di belakang. Nah, misalnya 0 atau 1 atau 2 itu ya boleh. Nah, kemudian kita ketikkan lagi np0s3 aliasnya lagi, kemudian net static. Masukkan lagi addressnya 10.10/24. Ya, jadi nanti versi ini punya 2 IP. Ya, kalau sudah kita save. Cara save-nya di bawah sini ada, kalian bisa ikuti yang di sini. Nah, kalau saya biasanya tinggal saya exit. Nah, kemudian di sana ada pertanyaan.
apakah mau disimpan atau tidak. Nah, kalau mau disimpan berarti kita masukkan Y atau ketik Y, kemudian enter. Oke. Nah, setelah itu IP ini tidak akan tampil. Jadi IP-nya ini kalau kita cek lagi belum ada. Nah, gimana supaya konfigurasi yang tadi diterapkan? Kita harus restart service dari networknya. Caranya kita ketikkan /etc, kemudian init.d networking, kemudian restart. Nah, kalau di sana sudah oke, berarti sudah tidak ada masalah. Kita coba cek lagi IP statusnya. Oke, sekarang di INP0S3 itu ada dua IP, yaitu 192.168.10.1 dan 192.168.10.10. Nah, jadi sudah sesuai dengan yang kita contohkan di sini. Oke, selanjutnya server sudah, kemudian kliennya. Nah, untuk konfigurasi klien, silahkan kalian masuk ke settingan network dan internet setting, dan kemudian change adapter setting. Nah, di sini banyak adapter yang tersedia. Nah, lalu mana yang akan kita ubah IP-nya? Nah, ini kan klien punya IP 10.2 ya. Nah, ini yang mana nih? Ini kan banyak. Nah, di awal tadi, di sini, di settingan network, kita lihat. Nah, ini apa yang kita pakai? Ya. Di sini kita pakai VirtualBox Host Only Ethernet Adapter. Maka di sini yang kita konfigurasi yang ini, VirtualBox Host Only Ethernet Adapter. Oke, ini tinggal kita klik kanan, properties, kemudian cari Internet Protocol version 4, kita double klik. Nah, kemudian kita isi IP-nya. Tadi IP-nya 192.168.10.2. 10.2. Nah, track 24 berarti subnet mask 255.255.255.0. Kalau belum paham maksudnya, kalian bisa buka-buka lagi materi kelas 10 mengenai IP address. Nah, di pelajaran komputer dan jaringan dasar. Oke, ini kita oke. Oke. Selesai. Nah, sekarang kita tes apakah antara server dan klien sudah terhubung. Bagaimana caranya? Cara paling sederhana untuk mengecek koneksi, ya, apakah terhubung atau tidak, itu menggunakan ping. Jadi kita coba dari server dulu, misalnya kita ping ke alamat si klien, yaitu 192.168.10.2. Kita enter. Oke, ini sudah ada replay, berarti si server sudah bisa connect ke klien. Nah, ini kita stop saja dengan menekan Ctrl C. Sekarang kita coba di sisi klien. Kita buka CMD. Oke. Kemudian kita coba ping ke IP server. Ping 192.168.10.1.
Oke, jadi sudah ada jawaban, berarti sudah berhasil. Kita coba ping ke IP yang satunya, karena tadi server punya 2 IP. Yang kedua 10.10. Ya, begitu cara konfigurasi IP di Debian yang kita gunakan sebagai server. Demikian materi konfigurasi IP. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.